Ini qala al-udhiyah, bab tentang berkorban. Al-aslu fil udhiyah qauluhu ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Asal perintah untuk berkorban atau udhiyah adalah firman Allah Ta'ala surat Al-Kautsar ayat 2, fasalli li rabbika wanhar. Ya. Nah, ini kata ulama tafsir, maknanya fasolli, maka sholatlah, yakni sholat id. Fasolli maknanya apa? Sholat id. Wanhar, dan berkurbanlah, ya, dan sembelihlah hewan kurban tuh ya. Jadi maknanya gitu, fasolli li rabbik wanhar. Ya. Jelas ya? Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam hadis riwayat Sayyidah Aisyah. Apa kata Rasulullah? Tulis, ma amila ibnu Adam yauman nahri min amalin, ma amila ibnu Adam yauman nahri min amalin ahabba ila Allah ta'ala min iraqatid dama. Ya. Ma amila ibnu Adam, ya, yauman nahri min amalin ahabba ilallah min iraqatid dam. Ma amila, tidak ada yang diamalkan oleh anak Adam yauman nahri, pada hari penyembelihan, min amalin, dari suatu amal. Tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah pada hari penyembelihan, min iraqatid dam, daripada mengalirkan darah. Itu ya. Jelas? Jadi ada kata iraqatid dam. Ya, nah dari sinilah ulama berijtihad bahwasanya ya amalan yang paling afdol di hari penyembelihan, hari Idul Adha, adalah mengalirkan darah. Nah, ada ulama berpendapat begini. Buat orang yang nggak mampu, buat orang yang susah, buat orang yang nggak punya harta cukup buat beli kambing, sapi, maka boleh menyembelih ayam. Dengan alasan apa? Dengan alasan karena yang paling dicintai Allah adalah iraqatid dam, yaitu mengalirkan darah. Itu ya. Saat kalau saya tawuran boleh nggak saat? Kita mengalirkan darah juga, ya beda ya. Jelas ya. Jadi ada pendapat mengatakan boleh apa? Memotong ayam. Dalilnya apa nih Mas? Dalilnya karena amal yang paling dicintai oleh Allah di hari Idul Adha adalah iraqatid, mengalirkan darah. Nah, tapi jelas buat yang tidak mampu tuh. Ya, nggak mampu. Tuh. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan, dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ya memotong, menyembelih bikabsyain, akan 2 kambing kibas ya, 2 domba ya, amlahaini agranain, yang mana itu kambing tersebut ya memiliki tanduk, dzabahahuma biyadihil karimah, yang dipotong keduanya dengan tangan yang mulia. Nabi motong sendiri ya, wasamma, Nabi sebut nama Allah, bismillah, wa kabbara, dan Nabi bertakbir, gitu ya. Wa wada'a rijlahul mubarakah, dan Nabi letakkan kakinya yang mulia ala sifahihima ya, di atas ya sifahnya. Yakni sifah di sini ya bisa bermakna apa? Bagian sini nih ya, leher. Ya. Nah, jadi Nabi kita Muhammad SAW ya pun
berkurban itu ya. Nah, makna amlahain maknanya abyadoin. Ya, abyadot maksudnya kambingnya putih. Ya, atau yang dimaksud adalah alladzani bayaduhuma aktsar min sawadihima. Yang dimaksud adalah ya, putihnya lebih banyak daripada hitamnya itu ya. Nah, mengenai masalah ini ya, ulama yang mengambil kesimpulan hukum bahwasanya ya di antara syarat ya, yang harus dikerjakan oleh seorang yang menyembelih adalah at-tasmiyah, mengucapkan apa? Bismillah. Nah, tambahin Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar tuh ya. Dari hadis ini ya. Yang kedua, Nabi motong domba. Nah, ini yang menjadi dalil bahwasanya lebih afdal domba daripada sapi gitu. Karena apa? Kalau sapi lebih afdal pasti Nabi potongnya sapi. Gitu. Ya. Yang kedua, memudahkan. Ya, memudahkan. Kalau Nabi potong sapi, orang susah ntar. Yang nggak punya sapi, ya nggak mau korban, susah gitu. Ya. Jadi Nabi kerjakan sesuatu yang menjadi kemudahan buat umatnya. Gitu. Nah, ulama berbeda pendapat tentang hukum berkorban. Yang pertama, hukumnya wajib. Ya. Jangan nunggu satu ya. Nah, pertama ya Farel ya. Mubasyarah. Langsung tulis ya. Jangan disuruh mulu ya. Apa hukumnya apa? Wajib. Kata siapa itu wajib? Kata Imam Abu Hanifah. Dalilnya apa? Washolli li rabbika wanhar. Nah, amr wanhar. Ya. Wanhar. Dalilnya wanhar fil amr. Al aslu fil amri al wujub. Nah. Yang kedua apa? Yang kedua ya, ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang kedua ancaman tuh. Apa ancaman Rasulullah? Ya. Man kana lahu sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memiliki keluasan dalam harta tapi enggak mau korban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Siapa yang memiliki keluasan dalam harta tapi nggak berkorban, falam yudhi la yaqrabanna musallana, maka jangan deketin tempat sholat kami. Itu ya, ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Keras itu ya. Sama kayak witir. Ya, man lam yutir falaisa minna. Yang nggak witir bukan golongan kami. Sama yang nggak beradab, man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana, ya, laisa minna. Ya. Bukan golongan kami orang yang nggak hormat sama yang tua, nggak sayang sama yang muda, itu bukan golongan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari dua dalil tersebut, Al-Quran menyatakan dengan fi'il amr, hadis mengancam dengan ancaman yang tegas, menyebabkan ulama ya seperti Imam Abu Hanifah menyatakan hukumnya wajib. Tapi jumhurul ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkad. Ya, sunnah muakkad. Ini lebih ahsan. Ya. Maka jumhur termasuk di dalamnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Bahkan dalam kitab Al-Bajuri dikatakan qala Syafi'i. Nah, ini perkataan Syafi'i ya, tulis. La urakhis fi tarkil udhiyah liman qadara 'alaiha. Aku enggak beri keringanan untuk meninggalkan berkurban bagi orang yang mampu melaksanakannya.
La urakhis fi tarkil udhiyah liman qadara 'alaiha. Aku enggak beri keringanan untuk meninggalkan berkurban bagi orang yang mampu mengerjakannya. Kata Syekh Al-Bajuri, wa muraduhu radhiyallahu anhu annahu yukrah, ya, tarkuha lil qadiri 'alaiha. Kata Syekh Al-Bajuri, yang dimaksud oleh Imam Syafi'i adalah bahwasanya meninggalkannya itu makruh bagi orang yang mampu. Jelas? Adapun wajibnya berkurban, ya tulis tuh. Adapun wajibnya berkurban bagi siapa? Bagi orang yang bernazar, ya, baru wajib. Bagi orang apa? Yang bernazar, baru hukumnya wajib. Contoh, dia mengatakan lillahi alayya an udhiyah bihadhihi, ya, ane wajib nih, ya, ane mewajibkan dirinya, ya, untuk menyembelih hewan ini. Nah, maka menjadi apa? Wajib. Atau dia mengatakan ja'altu hadhihi udhiyah, ini kambing nanti buat jadi kambing korban, itu pun jadi apa? Wajib. Bagaimana biar menjadi sunnah? Ganti lafaznya, ini kambing buat sunnah korban, jadi sunnah, ya, jelas, ya. Jadi kalau bilang ini kambing buat korban jadi wajib. Yang nggak wajib, ini kambing buat sunnah korban. Nah, ya. La tal'ab ya Farel. Idza ta'allamta, ya, rakkis, ya. Kalau ngaji fokus, ya. La tal'ab bihadza, la tal'ab bihadza, wa la tal'ab bihadza. Ghassil wajhaka ahsan. Nam, fal ja'lu bimanzilatil nazar, maka kata ja'lu, aku jadikan ini, itu setara dengan kata nazar, itu. Ya. Bal mataqala hadhihi udhiyatun, bahkan ketika orang mengatakan ini adalah korban, hadhihi udhiyah, maka syarat wajibatan wa in jahila dzalik, meskipun dia enggak tahu. Ya. Meskipun dia enggak tahu. Nih korban aneh nih. Buat kambing korban aneh. Oh, wajib udah. Meskipun dia enggak tahu. Kita yang tahu nih kita bilangin, "Bang, ente ngomong begini ini wajib jadinya, Bang." Jadi enggak sunnah. Fama yaqau minal awam inda su'alihim amma yuriduna tadhiyata bihi min qawlihim hadhihi udhiyah tasiru bihi wajibatan wa yahramu alaihim al-aqlu minha. Masyaallah. Nah, cuman ada khilaf di sini ya. Ada orang ditanya ini. Ini korban aneh. Jadi apa hukumnya? Ini kami korban jadi wajib. Ditanya nih, lu ngomong begitu, itu kan bisa jadi wajib. Oh enggak, aneh maksudnya korban sunnah gitu. Maksudnya aneh korban sunnah. Kata ulama, ya itu enggak diterima. Ya. Maksudnya apa? Direvisi itu enggak diterima. Itu udah bilang ini korban aneh, berarti wajib. Udah jatuh omongan. Ya, sampai sekarang nikah, ada nikah ini, udah qabil tuh ya udah. Jadi udah. Ya. Khilafan li ba'dihim, tapi khilaf. Ingat ya ini, catat baik-baik ya. Tuh, khilaf, ini yang penting khilafnya. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ada surat namanya Al-An'am. Ya, Al-An'am. Apa arti Al-An'am?
Mana al-anam? Hewan ternak. Asalnya apa? Na'am. Itu hewan ternak. Ya. Nah, ini dinamakan ya na'man atau an'am tulis karena ya hewan tersebut itu adalah hewan yang paling banyak kenikmatannya. Ya, an'am paling banyak kenikmatannya. Di mau piara untung, dipiara untung. Untungin dia. Orang piara kambing nih. Apa untungnya kambing? Susunya, ya, woolnya, apa lagi? Dipiara, beranak, dia buang air, dia pupuk, ya, sapi, manfaat susunya, dipiara manfaat, dipotong manfaat, dimakan dagingnya, dijual manfaatan lagi. Nambah untung, tadinya kecil miara atau gede duitnya banyak ya. Semua apa yang di tubuh hewan itu bisa dimanfaatkan, apaan aja ya gitu. Jadi di luar negeri itu jeroan itu nggak dimakan, jeroan. Di kita kan jeroan apa ya? Nah, dimakan soto, babat, kikil lah, apel lah semua ya. Nah, akhirnya mereka tuh bikin dari jeroan itu di mix buat jadi pakan lagi. Nah, ternyata itu berbahaya. Jadilah penyakit ya, PMK. Penyakit mulut ame kaki itu gara-gara itu. Ya. Dia soalnya di barat kagak kenal soto babat. Soto usus gak kenal nih. Kalau kenal makanya nggak jadi tuh. Ya. Di kita apa aja manfaat itu ya. Hati palenya ya Allah, pale Allah itu dagingnya, lidahnya, hati buntutnya ya sob, enak gak? Itu ya. Tapi kulu washrabu wala tusrifu, jangan berlebihan. Boleh makan silakan tapi jangan berlebihan. Tahu leher kalau bisa murah koles terus ya. Nah, jadi tadi ya, hewan ternak namanya an'am karena penuh kenikmatan. Nikmatun, asalnya nikmat. Ya, dipiara manfaat, dipotong manfaat, dijual manfaat ya. Yang manfaat apa? Hilang, itu manfaat. Ya. Kemudian yang ketiga, syarat hewan yang akan dijadikan kurban. Ya. Yang pertama, jenisnya hewan ternak. Tuh ya, telat kan nulisnya. Hewan ternak. Syaratnya hewan ternak. Ya, saat pertanyaannya kalau kuda, bagaimana kuda? Kuda hewan ternak bukan? Tergantung ya. Ada ternak cupang, ada ternak cupang. Pas ente mau tahu cupang kan gitu ya. Makanya yang dikorbankan adalah apa aja yang pernah dikorbankan di zaman Nabi itu. Pernah kan Nabi nyembelih onta? Pernah. Sapi? Pernah sapi? Pernah ya? Pernah ya sapi. Nah, kambing? Pernah. Yang belum berapa? Nah, kebo nggak ada tuh kebo. Nah, kata ulama nih kebo khilaf. Kebo? Kenapa? Kagak ada di zaman Nabi. Di Arab kagak ada kebo. Karena nggak ada sawah kan sana. Nah, ya. Jadi sebagian ulama yang mutasyaddid, yang mutasyadid itu maksudnya yang keras ya, yang ketat, itu nggak pakai kebo, nggak pakai, karena nggak ada zaman Nabi. Tapi yang orang yang mutasahil, ya, yang agak menggampangkan itu mengatakan boleh kebo. Kenapa? Karena akhul baqarah, saudaranya sapi itu mirip-mirip ya, gitu mirip-mirip. Apa bedanya daging sapi sama daging kebo? Hah? Kebo enak kebo? Enak? Hah? Pernah nyobain kebo? Ari pernah? Enak? Laper. Oh, gak enak lah. Ya, yang kedua syaratnya adalah sehat, tidak
Cacat tuh ya, hewan kalau cacat jangan. Makanya kalau kita pengen beli kambing gitu ya, tuh lihat dulu kambingnya gimana, sehat nggak gitu ya. Ya, pasti ada divaksin ya. Booster lagi. Sakit ya. Vaksin itu adalah memasukkan virus. Vaksin adalah memasukkan virus. Orang dimasukin virus, ya yang tadinya sehat tidak apa ya? Jadi sakit. Buat apa dimasukin virus? Tapi virus yang dijinakkan ya. Virus yang udah dijinakkan. Ketika dimasukkan virus ke dalam tubuh seseorang, nanti kalau datang virus yang beneran, antibodi kita udah kenal. Ini siapa nih yang datang gitu. Itu asalnya vaksin gitu ya. Nah, yang ketiga, syarat hewan yang dikorbankan adalah cukup umur, gitu ya. Cukup umur. Atau sudah mencapai usia. Atau bahasa lainnya kupak, namanya kupak. Gitu ya. Robi lah, cukup ya Robi. Ada kupak dia. Udah bisa dipotong. Ujang sedikit lagi, setahun lagi dia. Ya. Terus kemudian hewan yang bisa dijadikan kurban. Satu yang pertama, ya, ad-do'nu, domba, warna putih dan bertanduk, sunnah sebagaimana tadi hadis ya, warna putih dan bertanduk. Sound sip mana sound sip? Ya masukkan ya. Bertanduk enggak bertanduk. Tapi nggak sunnah. Yang kedua, ba'ir, unta, ba'ir. Ya, yang ketiga bakor. Bakor sapi. Yang keempat syat, kambing. Ya, atau maiz, kambing kacang. Ya. Syat, kambing atau maiz, kambing kacang. Yang keempat, yang kelima jamus, kerbau, tadi sudah kita bahas ya. Jamus. Yang terakhir ada jajah. Nah ini ayam. Menurut salah satu pendapat ya. Tapi orang buat siapa ya? Buat orang miskin ya. Tapi ini jangan dipublikasiin ya. Jangan diumumin gitu. Jamaah Masjid Nurul Ikhlas boleh nih nerima ayam gitu. Enggak ya. Kalau mau potong ayam di rumah masing itu ya, jangan di masjid, bawa ke masjid dinomorin lagi, dinamain. Pahalanya untuk keluarga ini, untuk keluarga lagi. Udah atuh biji ayam untuk keluarga. Ya. Ya. Dahulu ulama-ulama di Arab itu di zaman Syekh Nawawi Al-Bantani itu khilaf dalam masalah lindung. Tahu lindung? Belut. Tahu belut? Apa ya? Sidat. Iya, pokoknya begitu. Ya. Lalu kemudian orang Arab apaan nih gitu? Ini haram nih. Ini ular gitu. Subhanallah ya. Emang orang nggak tahu kan ya, namanya nggak tahu kan harus tasawur. Hukum tuh harus tasawur. Akhirnya tuh Syekh Nawawi ya, saya pernah dengar dari guru saya, diambil masukin tangannya ke dalam tanah pasir, diangkat ada lindung. Subhanallah. Ada apa? Ada lindung, ada belut ya, ada belut nih. Oh, kalau gini emang enggak gitu ya. Karena ada bedanya, jadi kayak ikan. Kalau belut mulutnya kayak apa? Ikan. Kalau ular mulutnya betaring. Pernah enggak lihat lindung belut? Hah? Sering makan? Mulutnya mana mulutnya? Kayak ikan. Emang itu. Ya, jadi kebo ya, ame sapi itu ada bedanya. Buat orang yang nggak kenal bedanya ya, wah ini sapi juga nih gitu, beda gitu, beda. Nanti kita lihat tuh, makanya tadi kalau kebo sama dengan sapi, akunya, saudaranya itu ya. Kalau belut enggak, itu ya, beda ame ular. Kemudian sekarang umur hewan yang dijadikan kurban atau akikah sama ya, akikah sama kurban sama. Jadi jangan bedain nih. Kalau akikah sama, tetap sama syaratnya ame korban.
Kalau bisa yang sehat, yang cukup umur. Jangan sekarang nih nyari untungnya gede, ya, dibikin harga murah tapi curang. Dengan cara apa? Dibelilah kambing yang belum cukup umur. Orang kan nggak tahu. Ya. Banyak. Ya, kita nggak tahu. Tapi mudah-mudahan sih nggak ada di kita ya. Naam. Ya. Berapa umurnya? Satu yang pertama, kalau kambing domba itu umumnya setahun. Setahun biasanya udah kupak. Domba. Ad-Dha'nu ya. Atau 6 bulan. Atau 8 bulan, bisa ya. Paling cepat tuh. Cuman syaratnya udah kupak. 6 bulan udah kupak boleh. Ya, apa sih kupak? Nah, kupak nih yang belum tahu ini. Ini kalau kita enak sih pakai PowerPoint nih. Ini gigi nih kambing nih giginya. Nah, ngapain giginya? Lidahnya ini giginya. Nah, kalau giginya masih rata, masih gigi susu, itu belum kupak. Kupak itu kalau giginya udah copot, udah tanggal dan numbuh gigi baru. Nanti giginya gede diri tuh. Giginya beda dia. Ya. Beda sama kalau giginya masih rapi namanya. Nah, pakai behel tuh kan. Nah, itu domba ala. Apalagi giginya masih rapi itu belum. Gitu, ya. Ya Pak Hari ya. Pak Hari belum nih, Pak Hari belum kupak dia. Masih rapi giginya ntar. Kalau udah ada tanggal, udah copot, udah ganti baru. Ya. Jadi kupak apa kupak? Kalau giginya udah tanggal. Itu. Jadi kalau 8 bulan sudah kupak udah boleh gitu. Yang kedua kambing kacang. Ya. Berapa tahun umurnya? 2 tahun. Tuh ya. 2 tahun umumnya ya. Ini umumnya aglabiahnya. Kalau udah 2 tahun udah biasa udah tuh ya. Jadi kalau misalnya nanti ketemu ada kambing kacang umur 1 tahun dipotong, lihat dulu gitu ya. Lihat dulu gitu ya. Yang ketiga sapi. Kalau sapi usia 2 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir unta. Kalau unta 5 tahun. Lama tuh unta ya, 5 tahun. Kemudian ada perkara yang membuat hewan tidak sah dijadikan kurban. Ya, perkara yang membuat hewan tidak sah dijadikan kurban. Yang pertama, fihi jarabun. Ada kudisnya. Ya, kudis. Penyakit kulit. Tapi ulama masih khilaf. Ya, ada yang membolehkan, ada yang enggak boleh. Karena kata ulama yang membolehkan itu kan cuman kulit. Ya. Kata yang lain enggak, tapi ini penyakit. Yang namanya penyakit aib. Aib enggak boleh, enggak sah. Yang kedua, al-aur ya, picek. Al-aur, picek. Tahu picek? Nah, picek saya enggak tahu picek. Bahasa kitanya apa? Bahasa Indonesia apa picek? Picek ya. Sama aja. Juling, juling. Beda, juling beda. Kalau juling matanya gini tuh. Kalau picek apa? Iya, putih matanya. Hah? Iya. Byakugan kata Andi. Byakugan. Banyak kan nonton Naruto. Baik bijinya hilang, biji matanya hilang, atau rapi cuman rusak, itu pun termasuk aib. Ya. Yang ketiga, ya, maradun, ya, wadih, ya, sakit yang jelas, sakit yang nampak jelas. Ya, tapi khilaf. Ulama khilaf ya. Artinya kalau misalnya sakitnya nih apa namanya udah parah, nah itu sebagian mengatakan masih boleh potong daripada sia-sia gitu kan, tapi sebagian mengatakan enggak gitu ya. Intinya kan gini ya, ini masalah kita beli. Kalau kita beli jangan yang sakit gitu. Lain ceritanya sama kita udah beli sehat, pas pengen hari H sakit gitu ya, lain ceritanya gitu. Yang keempat, al-a'raj, pincang. Nih ya, termasuk aib pincang. Tapi kata ulama, kalau masih bisa ngejar hewan lain, katanya masih boleh. Ya, kalau masih bisa ngejar nih, dia pincang.
Cuma masih lari masih kencang, nah itu masih boleh. Gitu. Ya. Yang kelima, ajaf. Ajaf tuh lemah dan kurus. Sekiranya nggak bisa diambil dagingnya itu ya, kurus. Yang gemuk aja daging kambing berapa kilo ya, apalagi yang kurus. Yang terakhir yang keenam, hewan yang terpotong anggota badannya. Tuh, seperti apa? Telinganya putus, ya, ekornya putus, ya, pantatnya soek, ya, digigit anjing misalnya gitu. Ya ada kejadian begitu. Kalau anjing musang itu kejadian kemarin waktu teman kita, ya, itu digigit kambingnya sampai musang, itu bonges itu badannya. Kemudian termasuk juga puting susunya, puting susunya putus. Nah kecuali hewan yang dikebiri lain. Kalau kebiri kan dipotong tuh, nah ya itu dikebiri untuk bikin gemuk. Tuh, ya. Tapi kalau masalah buntut putus, nah ulama masih beda pendapat. Tulis. Kalau kepotongnya dikit masih sah. Sekiranya dilihat dari jauh masih ada. Dilihat dari jauh nih masih ada buntutnya. Oh berarti masih ada buntutnya. Berarti kepotong dikit, itu khilaf ya. Beda mengatakan enggak, tetap kalau udah kepotong walaupun dikit tetap udah anggap aib. 6. Apa aja saat ini sebutin? Bismillahirrahmanirrahim. Perkara yang membuat hewan tidak sah. Yang pertama ada kudis pada hewan. Yang kedua aur atau pijak. Baik biji matanya hilang. Asyadani ila tarkil lemak. Yang ketiga sakit yang nampak jelas. Yang keempat arut atau pincang. Dan masalah kalau masih bisa mengajar hewan lain maka dianggap sehat. Masih boleh. 5 ajaf. Lemah atau kurus. Yang keenam hewan yang terpotong anggota badannya, berbeda dengan hewan yang dikebiri. Nah. Kemudian hewan yang sah cuman makruh. Nah, hewan yang sah cuman makruh. Apa aja itu hewan yang sah makruh? Yang pertama, shaghirul udun. Hewan yang telinganya kecil. Ya. Hewan yang telinganya kecil kan umumnya kalau kambing telinganya apa? Panjang bawah. Nah, itu kalau pernah saya lihat, kenapa kambing itu kupingnya panjang? Itu biar nutupin matanya. Jadi kalau misalnya mau dipotong, tutupin matanya pakai apa? Nah, pakai kupingnya gitu. Jangan pakai headset, jangan ya. Dengerin lagu klasik kan dia. Itu secara nggak langsung tuh buat tutupin matanya. Yang kedua al-qas'a. Kambing yang patah tanduknya. Itu sah cuman makruh. Ada tuh ya. Tanduknya patah. Kemudian al-jamma. Ya, patah salah satunya. Kalau tadi qas'ah dua-duanya. Kalau ini salah satunya. Kemudian yang keempat al-adba, yang hilang sebagian tanduknya. Hilang sebagiannya. Sebagian doang, nggak semua. Kalau yang tadi kan pertama kan dua-duanya patah. Yang ketiga salah satunya patah. Yang keempat sebagian hilang. Jadi nggak sempurna tanduknya. Yang kelima al-asma, telah pecah lapisan penutup tanduknya. Al-qasma yang keenam, al-qasma telah pecah tanduk bagian dalamnya. Itu hewan yang sah cuman makruh. Ngomongin tanduk doang tuh ya, sama kuping. Adapun hewan yang tidak ada giginya sekarang ya. Adapun hewan yang tidak ada giginya alias ompong, ulama berbeda pendapat. Ya, tuh. Gimana tuh hewan kalau ompong giginya? Giginya nggak ada gitu ompong. Tulis 1, Imam Nawawi mengatakan tidak sah. Ini kata Imam Nawawi ya.
Sebagaimana yang kita ma'ruf Imam Nawawi Masya Allah ya. Yang kedua ya, sah. Kata ulama lain sah. Tapi ada yang merincikan sah, tapi satu, kalau nggak ada giginya karena sakit yang bisa menyebabkan dagingnya berkurang, maka nggak sah, nggak cukup ya. Artinya kalau cuman nggak ada gigi tapi nggak ada efeknya, nggak apa-apa ya. Tapi kalau nggak ada gigi jadi makannya berkurang, kan kurang nikmat kan gigi kan. Nggak bisa makan daging kan, nggak bisa makan sosis kali, nggak bisa ngunyah. Nah, kan jadi sebabnya itu menjadi nggak makan, nah itu jadi nggak sah. Tapi kalau sekedar ompong doang, ya, maka tetap sah. Makanya kalau bisa ikuti Nawawi itu ya, ada nggak aja nggak sah. Sampai sini ada yang mau nanya? Ya, ada yang mau nanya? Pakai mic dong. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya ada kasus hewan ternak sebelum mungkin orang ini berniatkan ini menjadikan wajib buat kurban gitu, maksudnya diniatkan wajib menjadi kurban, lalu H-1 itu hewannya sakit yang diharuskan dipotong, apa itu mendapatkan pahala kurban juga apa? Iya. Innamal a'malu ya. Jadi kalau udah niat korban ternyata pas H-1 hewannya dipotong karena satu lain hal, maka sudah sah ya, jatuh dia punya pahala, udah dapat innamal a'malu bin niat gitu ya. Karena uzur bukan yang dibuat buat, kecuali uzurnya ini dibuat-buat, itu baru ya jelas ya. Jadi nggak masalah. Ya. Innamal a'malu bin niat. Hewannya hutan. Hewannya hutan. Oh ngutang. Hewannya ngutang nggak bisa. Kalau kita yang ngutang bisa. Ya, sekarang gini. Boleh nggak korban tapi ngutang kayak gitu ya? Bukan hewan yang ngutang kan ya? Jawabannya boleh, dengan syarat dia sanggup bayar. Ya. Kenapa? Karena adanya istitoah di situ gitu. Ya. Kalau orang nggak sanggup bayar soal-soal, apalagi korban sapi, apalagi sendiri dia mau beli sapi sendiri, ngutang 20 juta gitu, nggak itu, ya bisa ini nggak diterima gitu. Makanya yang diterima sama Allah sebenarnya hakikatnya adalah ikhlasnya. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Allah tidak menerima luhumuha dagingnya, wala dima'uha darahnya, tapi yang Allah terima adalah takwa, yakni ikhlasnya gitu. Makanya kalau orang utang gitu untuk berkorban misalnya, saran saya ya lihat kemampuan. Contoh nih, saya gajian tanggal 30, korban tanggal 16. Dan saya bisa nih ntar bayar nih, ngutang dulu boleh nggak? Boleh gitu. Tapi yang jangan nggak mampu maksain kurban, jangan ya, nggak wajib. Jelas paham ya? Atau kalau mau kurban gini aja dah, nabung aja, nggak usah ngutang, nabung. Biasanya tukang kambing itu nyediain juga atau paketan ya. Hah? Kayak motor ya, kayak motor leasing, nanti antar atom kena denda gitu ya. Ya, jadi boleh-boleh aja, boleh. Yang jelas saya nggak menyarankan ngutang, nggak ya. Kalau memang tadi nggak mampu, kalau memang pengen kan gini ya, ada orang, aku beli motor aja bisa, kendaraan dunia tuh, masa kendaraan akhirat nggak bisa? Ya, beli motor ngutang nggak? Hah? Kredit nggak? Kebayar nggak? Masa kami nggak bisa sih gitu? Setahun nih kita nih, ya, sebulan gope, setahun berapa? Hah? Iya itu bisa. Kalau gope, kalau sebulan 1 juta, ayo, 12 juta, udah beli sapi, sapi dermen kan, sapi yang kecil, anak sapi,
piara. Nunggu berapa? 2 tahun. Oh, jadi gede. Kenapa Kak? MK? Ya, nangis. Innamal a'malu. Ini ada Allah catatnya. Baik. Nah, sekarang bagaimana cara memotongnya? Nah, ini yang penting nih ya. Ada yang mau jadi ini Kak, contoh Kak sini, Ujang kali maju sini. Cara motongnya yang pertama mengucapkan tasmiyah. Bismillah. Ya. Yang kedua mengucapkan Allahu Akbar. Bismillahi Allah Akbar. Yang ketiga mengucapkan Allahumma minka walaka. Ini. Allahumma minka walaka. Allahumma ya Allah, minka ini kambing darimu ya Allah. Walaka dan ku persembahkan untukmu ya Allah. Ya, tambahkan Allahumma taqabbal minni. Ya, Allahumma taqabbal minni. Ini kalau kita yang motong sendiri ya. Jelas? Kalau yang kita potong kambing orang ya, tambahin Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Itu ya. Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Beda ya. Kalau dari kita sendiri Allahumma taqabbal minni. Ya Allah diterima dari saya Allah. Potong. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau sapi gimana kalau sapi? Nah, sapi lebih ringkas ya. Allahumma taqabbal min fulan, apa ini ya? Min fulan wa ashabihi al-madhkurah. Nah, biasa kan pengurus nyebutin tuh. Nah, nih dari fulan, sapi atas nama. Sapi yang penyembelihnya korban ini. Nah, kita yang motong nih. Sebutin dah Allahumma taqabbal min fulan wa ashabihi al-madhkurah. Ya Allah, ini dari fulan dan teman-temannya yang udah disebutin namanya tadi gitu ya. Jelas? Tuh kalau sapi ini penting nih, catat nih, entar pulang sapi potong Robi ya. Biasanya potong sapi enggak? Potong apa? Potong apa? Sapi. Iya, tambahan di sini Allahumma taqabbal min fulan wa ashabihi. Ada yang mau nanya sampai sini? Paham ya? Saat bagaimana kalau seandainya saya motong kambing apa ya korban gitu? Apa motong korban apa akikah? Ini sering banget ini pertanyaan ini. Ya, umum itu. Jawabannya udah dua-duanya aja. Repot. Akikah juga, korban juga. Udah begitu aja udah gampang ya. Ngapain susah-susah amat gitu. Amat aja nggak susah. Ya. Iya, kita aja keren. Kalau gitu, kalau aneh susah amat aja nggak susah. Dalilnya apa ya? Dalilnya dalam Busyral Karim. Dikatakan launa wa biha aqiqah wal udhiyah. Kalau seandainya seseorang niat dua, akikah ame korban, hasola, maka keduanya hasil. Keduanya sah. Indar Romli menurut Imam Romli. Tuh. Ya. Walam tahsul wahidatun minhuma. Kalau kata Ibnu Hajar, atuk doang yang dapat. Ya entah akikah, entah korban. Atuk doang. Milih dah yang mana tuh. Tuh. Ya, jelas. Nah, jadi kalau kita ya mau pakai pendapat Imam Romli ya silahkan aja, nggak apa-apa. Kemarin nanya gitu. Guru gimana? Kalau nanya kan jawab. Dua-duanya aja udah sah, udah. Gitu aja repot ya. Pakai mic dong. Akikah anaknya ada? Misalnya dia akikah terus anaknya itu kan ada 7, belum akikah semua. Itu boleh nggak diganti dengan satu sapi?
Kan Satu satu sapi. sapi, ya, ya kata ulama sah aja orang akikah pakai sapi, nimbrung di sapi sah. Contoh nih 7 orang nih yang korban, yang satu nih sapi andilan ini akikah sah juga. Ya. Enggak apa tadi lihat itu dua-duanya aja korban juga akikah juga dapat insya Allah. Menafdolnya ya kambing, afdolnya kambing gitu ya. Laki-laki semua itu. Abik Perempuan kita kan gitu. benar. Kalau laki kan satu, kalau anak itu dicampur laki perempuan gitu. Iya harus nyesuaiin. Ya berarti nggak sempurna, berarti masih ngutang. Hitung aja dah. Kalau misalnya anaknya laki nih, kan satu laki kan satu anak kan dua ini. Ya, berarti jatuhnya 2 andilan dia. Bukan 1, 2 andilan tapi itu. Dengan beli kambing kan. 1,5 juta dapat 2. Dapat 2, dapat 1. 2-3 juta gitu kan. Kalau ente kambing 1. Sapi 1. Jelas ya. Tetap afdolan kambing gitu ya. Makanya itu kan cuma di kita fikih. Artinya ada teori seperti itu gitu. Cuman kalau secara real praktek kalau saya pribadi biasanya kambing gitu. Ya, walaupun ada yang mengatakan sah-sah aja gitu ya. Ya, paham? Lagi? Pakai mic dong. Bil mukabbir. Kalau kasusnya misalnya ini seorang ibu lagi hamil gitu guru, mendekati mau Idul Adha, cuman orang tuanya berniat mau korban cuman sekalian diakikahin tapi sebelum lahir gitu guru. Korban gimana? Jadi sebelum tuh anak lahir udah diniatin sama orang tua, maksudnya dia bertepatan sama Idul Adha, dia diniatin gitu guru, korban sekalian akikah gitu guru. Enggak. Jadi motong sunnah aja nggak jadi akikah ya. Karena kan korban itu ada waktunya. Tulis waktu korban. Kapan masuk waktu korban? Kalau terbenam matahari, gitu ya. Yauman nahar, di hari Idul Adha, tuh ya. Mau terbenam, astagfirullah. Terbit, kok terbenam sih? Terbit matahari, ya. Pada hari raya qadra wa madha qadru rakaataini wa khutbatain khobatain. Nah, dan waktunya lagi udah lewat seukuran 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringan, yang singkat. Ya. Berarti kalau mata terbit nih. Nah, syuruk tuh kan. Kan sholat itu, ya. Udah udah khutbah, kelar, nah baru masuk waktu sembelihan. Baru dikatakan udhiyah. Sebelum itu nggak bisa. Ya. Jelas ya. Dan akhirnya kapan? Hari ketiga tasyrik. Ya, setelah 3 hari tasyrik. Ya. Paham? Satu lagi pertanyaan belum lanjut? Pakai mic tolong. Sebenarnya izin nanya guru tentang Iya. pemotongan hewan kurban. Pernah dengar kalau misalkan ketika dipotong belum seutuhnya mati guru, terus kan udah lepas, Betul. terus yang kedua itu katanya udah gasah guru, apa gimana? Gimana? Sebelum sempurnanya mati? Sebelum sempurna mati terus udah lepas kan goloknya misalkan, terus ditempelin lagi. Nah itu pernah dengar gak sah katanya, harus 1 kali gitu, jangan sampai 2 kali sembelihan. Ya. Tulis deh sekarang cara motongnya. Ini kita jawab di sini nih. Cara motong. Tulis satu yang pertama. Motong bagian leher. Ya, motong bagian leher, bukan badan ya. Ada orang gitu misal pakai samurai ditebas sapi kebelah gitu. Itu nggak sah ya. Leher. Leher terbagi 3. Yang pertama tenggorokan atau jalan nafas. Yang kedua kerongkongan atau jalan makan. Yang ketiga pembuluh darah.
yang ada di kanan dan di kiri. Nah itu semuanya harus dipotong tuh tiga-tiganya. Tenggorokan, kerongkongan, ame apa? Ame urat pembuluh darah. Itu yang pertama ya. Jadi dipotong semua. Nah saat kalau putus gimana kalau putus? Pisunya ketajaman ya. Pisunya batosai gitu nyoman. Set tuh. Kebelah langsung putus. Itu makruh hukumnya. Sama kayak kita potong ayam. Kekencengan kita kelewatan gitu. Siapa di sini pernah kayaknya ya? Hah? Oke sih, kelewatan. Sah cuman makruh hukumnya ya. Yang kedua, pisaunya harus tajam. Dan kalau bisa agak lebar. Kalau bisa agak lebar, jangan tipis ya. Tapi sih yang paling penting tajam dan bisa cepet. Yang ketiga, meletakkan kaki kanan di bawah leher korban. Nah, kayak tadi Nabi itu ya, meletakkan kaki kanan di bawah leher korban. Yang keempat, meletakkan hewan korban menghadap kiblat. Kayak orang meninggal tuh. Palanya di mana? Utara, kakinya di selatan. Gitu ya. Yang kelima, ya, jika terputus maka tak jadi masalah. Menurut Imam Al-Qalyubi, kalau putus kata Imam Qalyubi nggak masalah, nggak apa-apa, sah aja. Tapi kata Imam Mujairimi boleh tapi makruh. Ujang, pause dulu Ujang.